terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Perkenalkan, saya Hasmulyati Esos. Saya adalah guru di SMKS Karya Teknik Wonosobo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga di LPTK Universitas Haluoleo Kendari. Dan ini adalah kartu peserta saya untuk mengikuti uji kinerja dan uji pengetahuan pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di sekolah saya SMKS Karya Teknik Wonosobo. Berikut video uji kinerja praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Nah, seperti biasa, setelah kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memulai doa sebelum belajar. Silakan Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Nah, seperti biasa, sebelum masuk pembelajaran, Ibu sampaikan bahwa penilaian dalam proses pembelajaran hari ini ada 3. Jadi Ibu akan nilai itu yang namanya penilaian kognitif. Kognitif itu artinya pengetahuannya. Nah, saya nilai bagaimana anak-anakku pengetahuannya nanti dalam menangkap materi. Kemudian yang kedua penilaian afektif, yaitu adalah penilaian sikap. Yang saya nilai nanti itu adalah sikap anak-anakku pada saat proses pembelajaran. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu adalah penilaian psikomotorik, artinya penilaian keterampilan yang Ibu akan nilai nanti itu pada saat proses pembelajaran itu adalah pada saat diskusi. Bagaimana anak-anakku bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya nak? Mengerti? Jadi Ibu ulangi, ada 3 penilaian. Ibu ulangi, penilaian sikap, pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, setelah itu yang Ibu harus bersama anak-anakku kita lakukan itu adalah kita buat kesepakatan kelas. Kita harus dulu sepakat, nah, apakah anak-anakku semuanya
menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Mudah-mudahan hari ini tidak ada kendala dalam proses pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku, minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Asmi. Berdirinya. Lalu kita pelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi minggu lalu kita belajar tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada yang bisa tambahkan? Silakan berdiri, Nak. Minggu lalu kita mempelajari hak asasi manusia dan upaya dalam penegakannya. Jadi ada tambahan, minggu lalu kita belajar tentang upaya menegakkan hak asasi manusia. Nah, kalau begitu, coba ibu tanya, masih ada yang ingat? Ada yang masih ingat pengertiannya tentang hak asasi manusia? Angkat tangan. Hak asasi manusia. Ada? Bisa? Silakan, Nak. Antara keduanya hak dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat sejak kita lahir. Silakan Larissa dulu. Oke. Nah, sekarang Ibu tanyakan, apa kaitan materi kita hari ini tentang hakikat demokrasi dengan minggu lalu? Ada yang bisa? Kembali bisa. Silakan berdiri. Kaitannya apa? Antara keduanya hak dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi materi kita hari ini, Nak, kaitannya dengan materi minggu lalu itu sangat erat. Karena kenapa? Jadi antara hak asasi manusia dan demokrasi itu memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi jika suatu negara dapat dikatakan berdemokrasi apabila menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Pengertian, Nak?
tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Jadi, pertama itu, anak-anakku bisa menjalankan nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, anak-anakku diharapkan bisa berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, anakku juga diharapkan bisa mendeskripsikan makna demokrasi dengan baik dan benar. Jadi di sini anak-anakku bisa nanti menjelaskan, menganalisis apa itu makna demokrasi, ya. Dan setelah itu bisa menguraikan klasifikasi demokrasi dengan baik dan benar. Apa itu klasifikasinya? Kemudian selanjutnya bisa menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik dan benar. Kemudian setelah bisa menjelaskan, anakku bisa mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi. Jadi kalau sudah bisa menjelaskan, anakku juga harus bisa mengidentifikasi apa itu prinsip-prinsip dalam demokrasi. Selanjutnya, setelah semua dari mulai 1 sampai 6 tadi, semuanya anak-anakku tiap-tiap kelompok nanti kita akan sudah bagi dapat mempresentasikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini ya nak, ada 7 tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai hari ini. Ada 7. Mengerti? Oke. Nah, sebelum kita masuk materi, bagaimana? Apakah semuanya sudah membawa materi aja, buku aja dengan LKPD-nya? Minggu lalu Ibu sudah kirim link untuk mengakses itu ya nak? Sudah? Coba Ibu melihat dengan LKPD-nya yang sudah di-download. Tunjukkan nak? Tinggi-tinggi ya, oke. Semua setiap kelompok ternyata sudah memilikinya. Oke. Nah, jadi ini ya nak, Ibu sebagai pengetahuan awal sebelum kita berdiskusi, anak-anakku harus mengetahui tentang makna demokrasi dengan konsep, ada konsep dan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, apa itu demokrasi? Apa itu demokrasi? Jadi, demokrasi itu ada yang bisa. Katakanlah sebelum saya jelaskan. Ya, coba Taufik, berdiri nak, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya kebebasan tinggal di tengah rakyat. Definisi yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, bagus. Ya, silakan nak. Bagus sekali nak. Ternyata sebelum Ibu menjelaskan, ternyata anak-anakku sudah ada mengetahui bahwa apa itu demokrasi. Jadi yang perlu untuk yang lainnya, demokrasi itu adalah sebuah pemerintahan rakyat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, ada yang biasa, ada yang telah mengemukakan pendapat tentang demokrasi itu adalah salah satunya adalah Abraham. Tapi sebelum itu kita harus pahami dulu bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa Latin, ya. Demokrasi itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari 2 kata, yaitu demos dan kratos atau partai. Demos itu artinya rakyat, kemudian partai artinya pemerintahan. Jadi demokrasi itu dapat diartikan sebagai pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bisa dipahami? Bisa namanya arti demokrasi? Nah, di sini Ibu tampilkan ada 2 ahli. Selain dari yang Ibu tampilkan ahli, ada banyak ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang demokrasi. Nah, ini nah. Jadi menurut Henry B. Mayo itu ada, kemudian ada Sochi demokrasi. Nah ini tadi. Yang paling singkat itu menurut Abraham Lincoln, kita bisa pahami bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bisa ulangi dulu. Demokrasi itu apa nak? Sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke. Jadi sampai di sini Ibu bisa pahami bahwa anakku memahami apa itu demokrasi. Nah, sebelum Ibu mau putarkan video, sebuah video yang mau dianalisis, diidentifikasi. Ya. Jadi nanti Ibu akan putarkan sebuah video. Saya harapkan anak-anak untuk menyimaknya dengan baik dan berdasarkan video nanti itu bisa mengerjakan LKPD-nya. Minggu lalu Ibu sudah bagi kelompoknya. Semuanya sudah duduk masing-masing dalam kelompoknya. Kemudian Ibu bisa nanti pada saat berdiskusi tetap menjaga saling menghargai, toleransinya, antusias dan anak. Oke, nah sekarang Ibu putar sebuah video yang dikaitkan nanti dengan tugas yang mau di LKPD-nya. Silakan ya. 2 peneliti politik dari Universitas Nasional Australia, Edward Aspinall dan Markus Metzner menyebut demokrasi Indonesia berada di titik terendahnya. Salah satu penyebabnya adalah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dituding represif dan anti-demokrasi. Sementara menurut dosen ilmu politik Universitas Brawijaya, Juwita Hayuning Prastiwi, sikap anti-demokrasi dicontohkan saat Jokowi mendukung revisi Undang-Undang KPK. Disahkannya revisi Undang-Undang KPK itu memicu gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Menanggapi maraknya aksi unjuk rasa, Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional 26 September lalu. Saat itu Jokowi menegaskan komitmennya pada kehidupan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, saya ingin menegaskan kembali komitmen saya pada kehidupan demokrasi di Indonesia, bahwa kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang harus terus kita jaga dan kita pertahankan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini. Contoh lain yang diungkap 2 peneliti dari Australia itu adalah terkait banyaknya tokoh-tokoh aktivis yang dikriminalisasi. Salah satunya Veronica Koman yang menjadi tersangka provokasi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Kepolisian Jawa Timur juga sudah mengeluarkan status daftar pencarian orang kepada Veronica Koman. Mengeluarkan DPO yang nanti kami akan tunjukkan, dan surat untuk permintaan red notice. Sementara itu, Badan Pusat Statistik BPS pada Juli lalu merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia 2018. BPS menyebut angka Indeks Demokrasi Indonesia 2018 naik dibanding 2017, meskipun naiknya hanya 0,28 poin. Kepala BPS, Kecuk Suharyanto mengatakan, meski ada peningkatan, namun aspek kebebasan sipil dan hak politik menurun. Ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat dan juga kebebasan berpendapat. Kemudian masih adanya aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama. Kemudian masih ada tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah di beberapa provinsi yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama. Dan satu lagi masih ada tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang agak diskriminatif.
Di periode pemerintahan keduanya nanti, Presiden Jokowi harus membuktikan komitmennya untuk mengelola proses demokrasi dengan baik. Masyarakat juga harus ikut mengawasi sehingga indeks demokrasi Indonesia bisa terus meningkat. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah ya, semuanya sudah menyimak video yang Ibu tampilkan. Sudah. Jadi dari video itu nanti yang kita akan pelajari, yang kita akan buat itu bagaimana makna demokrasi. Kemudian yang kedua, apalagi setelah makna demokrasi, yaitu klasifikasi demokrasi. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Ibu kembali ulangi ya, berdasarkan video yang telah disimak, kita akan bedah, kita akan pelajari lewat diskusi kelompok apa itu makna demokrasi. Kemudian yang kedua, klasifikasi demokrasi. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip demokrasi. Oke. Nah, setelah Ibu bagi kelompoknya menjadi 3, Ibu mau anak-anakku mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok setelah menyimak video di atas. Silakan nak, kalian berdiskusi menurut LKPD-nya masing-masing. Ya, silakan. Ku lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan Kasih diskusi kelompok ini ke dalam kolom yang telah Ibu disediakan di sini ya nak. Silakan. Oke. Demokrasi yang berlangsung di negara Indonesia sudah mencapai titik terendah. Mengapa bisa mencapai titik terendah? Karena pemerintahan Indonesia sekarang ini anti dengan demokrasi. Banyak kasus-kasus penangkapan karena hanya mentitik pemerintahan presiden kita sendiri. Berdasarkan asas penyaluran kehendak rakyat, menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk, yaitu demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap negara dalam permusyawaratan. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Bagaimana kelompok ini? Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi apabila kita lihat menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama.
Demokrasi. Kedua, banyak kasus-kasus. Presentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilahkan saudara Aldi untuk membacakan. Menurut kelompok saya, Data prinsip demokrasi antara siswa dan sendiri masyarakat dan negara ataupun orang lain. Apakah jawaban saya bisa diterima? bisa. Bisa, bagaimana kelompok? Sekian, apakah ada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Nak. Terima. Begitulah penyampaian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi kami. Setelah kalian mengamati data di atas bagaimana perkembangan kalian mengenai demokrasi yang berlangsung di negara Indonesia. Menurut kelompok saya, sesuai analisis kami, berpendapat tentang demokrasi di Indonesia masih terjadi pelanggaran di mana-mana. Akan tetapi menurut kelompok saya, pelaksanaan demokrasi sendiri sudah berjalan cukup baik sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Hasmulyati. Selamat datang di kelas pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan orang lain. Sekarang silakan kerjakan teka-teki silang berikut. Link teka-teki silang akan dibagikan di Classroom. Silakan kerjakan teka-teki silang yang muncul di depan. Silakan ya, saya mau dikerjakan secara berkelompok. Sebuah teka-teki silang tentang hakikat demokrasi berdasarkan video pembelajaran tadi. Silakan Nak. Jadi aturan itu adalah penjelasan ya Nak. Kemudian Doni itu adalah menurun. Ya, silakan Nak. Jadi jawaban yang benar adalah di sini di benda
handphone bawa. Bisa? Sekali lagi bertanya, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran PPKN hari ini? Ternyata semua anak-anakku merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, setelah itu, Ibu akan kirim link untuk mengakses LKPD untuk pembelajaran minggu depan. Jadi saya kirim ke amplop link untuk LKPD-nya. Nah, materi minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana kehidupan demokrasi di Indonesia. Jangan sekali lagi Ibu sampaikan bahwa materi minggu depan itu kita akan belajar tentang bagaimana kehidupan demokrasi di Indonesia. Nah, saya rasa pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Ibu ucapkan terima kasih. Dan saya mau kasih reward bagi kelompok yang antusias terhadap memberikan presentasi tadi depan. Saya minta kepada Lampung kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Jadi untuk anak-anakku Akbar, Reski, Taufik, Asmi, saya kasih bintang karena telah sangat antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, oke. Nah, karena hari ini pembelajarannya Ibu rasa cukup, saya minta kepada ketua kelas untuk kembali memimpin doa menutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas. Pembelajaran ditutup, marilah kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
lagi, lewatkan berlalu. Ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.